YouTube channel Hello Dina. Thanks banget udah klik video ini. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu sehat ya. Hari ini aku akan bercerita tentang bagaimana rasanya menjadi narapidana baru di salah satu penjara paling kejam di dunia, di penjara Braunfels, Afrika Selatan. Seperti biasa, sumber cerita hari ini aku ambil dari Netflix documentary dan aku tambah juga dari penelusuran Google. Well, daripada berlama-lama, langsung aja kita jump to the story. Penjara Braunfels adalah penjara terkejam di Afrika Selatan. Penjara ini terdiri dari 3 unit, yaitu unit penjara keamanan super maksimum Ebongweni, unit keamanan maksimum, dan unit keamanan menengah. Dan penjara ini menampung para gangster terkejam, di mana mereka ini adalah anggota dari geng No More guys. Kebanyakan kasus yang dialami oleh napi di penjara ini adalah kasus pembunuhan atau perampokan dengan korban. Penjara ini memiliki sistem, hierarki, aturan, dan cara kerjanya sendiri, sehingga para sipir harus selalu waspada dan menjaga diri mereka sendiri saat mereka bekerja. Karena bisa saja mereka menjadi korban dari pertumpahan darah para narapidana. Napi yang baru saja datang akan diborgol tangan dan kakinya, di mana hal ini menunjukkan tindakan maksimum untuk diamankan. Setelah itu, napi akan dimasukkan ke dalam sebuah ruangan dan diperiksa tubuhnya untuk mengetahui nomor gengnya. Ada 3 geng nomor di wilayah Afrika Selatan yang biasanya para anggotanya itu keluar masuk di penjara ini, yaitu geng nomor 26, 27, dan 28. Dan jika napi baru tidak mempunyai nomor geng di tubuhnya, berarti dia disebut Franz atau bukan anggota geng. Dan untuk Franz disarankan jangan sampai takut saat masuk ke dalam sel, karena pasti nanti dia akan diintimidasi. Seorang Franz harus mematuhi perintah narapidana lain di penjara yang mempunyai nomor geng, dan dia tidak boleh melakukan apapun tanpa disuruh. Dan peraturan seperti ini sudah turun-temurun, di mana pemerintah maupun pihak sipir tidak dapat mengendalikannya. Setelah pemeriksaan apakah napi baru itu merupakan anggota geng nomor 26, 27, 28 ataupun Franz, langkah selanjutnya adalah administrasi dan penempatan sel. Dan setelah proses itu selesai, napi baru akan bertemu dengan kepala sipir untuk diorientasi, seperti menjelaskan tradisi di dalam penjara. Nah, saat yang paling mendebarkan pun tiba. Napi baru akan masuk ke sebuah sel, di mana di sel ini tuh ada sekitar 4 orang napi yang lain. Jadi satu ruangan sel itu terdiri dari 5 orang. Saat napi baru datang, biasanya mereka akan mengadakan rapat kecil dengan bahasa geng mereka untuk membicarakan apa yang akan mereka lakukan kepada napi baru ini. Dan bahasa ini bukanlah bahasa resmi di dunia. Bahasa ini bernama bahasa Sabela, di mana seseorang yang telah memutuskan untuk menjadi anggota geng 26, 27, atau 28, setelah mereka masuk geng itu, mereka akan belajar tentang bahasa Sabela. Jadi bahasa ini hanya diketahui oleh anggota geng dari geng 26, 27, dan 28 guys. Kebanyakan jika napi baru itu adalah Franz, maka dia harus menyerahkan barang berharga yang dia bawa ataupun uang tunai. Dan jika dia tidak membawa apapun, maka apa yang melekat di dalam tubuhnya itu harus diserahkan kepada ketua geng di dalam sel itu. Contohnya seperti sepatu. Setelah proses itu, napi baru akan diperkenalkan dengan teman-teman satu selnya oleh ketua sel. Ketua sel ini akan memberitahu siapa namanya, berapa lama tahanannya, dan juga sebab mengapa mereka semua masuk ke dalam penjara. Dan hal ini bertujuan untuk mengintimidasi psikologi dari narapidana baru, khususnya Franz. Setelah berhasil mengintimidasi, jika narapidana baru ini adalah Franz atau bukan anggota geng, mereka akan mulai menyuruh-nyuruh napi baru ini untuk membersihkan sel ataupun mencuci pakaian mereka. Nah, for your information, peraturan di dalam sel untuk Franz itu ada 3, di mana dia harus memilih. Yang pertama, membayar uang perlindungan keamanan selama dia ditahan. Yang kedua, memilih menjadi anggota geng, apakah geng 26, 27, atau 28. Atau yang ketiga, dia akan dijadikan budak selama dia menjadi tahanan. Saat waktu makan tiba, para napi hanya boleh mengambil makanan dan kemudian makanan itu harus mereka bawa kembali ke dalam sel masing-masing.
Jadi tidak ada ceritanya makan bersama kayak di film-film yang biasanya kita tonton. Hal ini bertujuan untuk keamanan, mengingat para napi yang ada di tahanan ini merupakan napi-napi dari kasus pembunuhan. Di dalam geng nomor itu ada istilah pangkat dan juga bintang guys, jadi kayak kepolisian gitu ya. Dari mulai tentara hingga jenderal, dimana semakin banyak tato bintang di tubuhnya, maka semakin tinggi pangkatnya. Dan tentu saja ini akan lebih memperbesar pengaruhnya. Apabila dalam beberapa tahun ada narapidana yang bersikap baik dan tidak terlibat kekerasan di dalam penjara, maka mereka akan dipindahkan ke unit keamanan menengah, di mana mereka akan bisa menghirup udara segar di luar sel. Di unit keamanan menengah, para napi ini bisa bebas berkeliaran di area penjara sepanjang hari, seperti berolahraga, bermain catur, ataupun hanya jalan-jalan dan ngobrol sama teman-teman napi lainnya. Mereka juga bisa menonton TV bersama dan juga melakukan tugas kerja yang diberikan oleh penjara, seperti memasak atau bekerja di lahan pertanian milik penjara. Perbedaan antara unit keamanan maksimum dan unit keamanan menengah selain dari kebebasan adalah kondisi kamarnya guys. Jika di unit maksimum, satu kamar atau satu sel berisi 5 orang tahanan, kalau di unit keamanan menengah, satu sel itu berisi 48 orang narapidana. Dan umumnya apabila napi ini sudah dipindahkan ke unit keamanan menengah, berarti beberapa tahun lagi mereka akan bebas dari penjara jika dapat mempertahankan sikap baiknya. Para sipir di penjara Braunfley bekerja dengan ancaman di setiap harinya. Mereka harus selalu waspada karena bisa saja pada hari itu mereka menjadi korban dari kekerasan atau kebrutalan narapidana. Hal inilah alasan mengapa di unit keamanan maksimum para napi itu berada di dalam sel selama 23 jam dalam satu hari. Hal ini dilakukan untuk memperkecil akses pertemuan antara napi satu dengan napi lainnya, sehingga dapat menghindari persekongkolan. Dan para sipir ini tidak mempunyai kendali atas culture dari geng nomor. Mereka hanya bisa menerapkan manajemen geng, di mana dalam satu sel tidak mungkin berisi hanya napi dari geng 26, 27, atau 28, melainkan harus campuran. Ada beberapa narapidana yang amat sangat berbahaya, sehingga penjara keamanan unit maksimum tidak dapat menerima mereka. Dan narapidana jenis ini akan ditempatkan ke penjara unit keamanan super maksimum yang terletak di daerah Ebolweni, di mana penjara ini adalah penjara yang paling aman di Afrika Selatan dengan teknologi tinggi guys. Sel dengan tembok beton tunggal, dengan satu sel hanya berisikan satu tahanan. Dan kebanyakan narapidana di unit ini berpangkat jenderal dari masing-masing geng nomor, yang mana mereka masih mempunyai pengaruh dan kekuatan untuk tetap melakukan kejahatan walaupun mereka berada di dalam penjara. Tahanan di unit ini berada di sel beton selama 23,5 jam sehari, dan apabila mereka diperbolehkan keluar, mereka pun harus diborgol tangan dan kakinya. Walaupun begitu, unit ini mempunyai keistimewaan dibanding 2 unit sebelumnya. Karena di unit ini tuh ada fasilitas rehabilitasi, dengan tujuan agar narapidana di masa yang akan datang akan berubah lebih baik, tidak tertarik melakukan kejahatan, dan juga lebih taat hukum. Budaya geng nomor di Afrika Selatan itu tidak dapat dipungkiri, karena memang kondisi sosial ekonomi yang buruk dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Sehingga untuk bertahan hidup banyak sekali kejahatan dan kasus kriminal yang dilakukan oleh penduduknya, bahkan saat mereka berusia remaja guys. Melakukan dan menyaksikan tindakan kejahatan adalah normal bagi penduduk Afrika Selatan. Karena pemandangan seperti ini sudah disuguhkan di depan mereka saat mereka masih kecil. Dan untuk para anggota geng, baik geng 26, 27, maupun 28, di saat mereka memutuskan untuk menjadi anggota geng, itu adalah komitmen seumur hidup yang akan selalu melekat kepada mereka sampai mereka mati. Oke, sekian untuk video hari ini guys. Gimana menurut kalian? Benar-benar sulit untuk menjadi seorang Franz di dalam penjara itu nggak sih? Karena dia harus dihadapkan oleh 3 pilihan yang sangat berat. Dan mungkin masih banyak penjara-penjara lain di dunia ini yang masih lebih parah dari penjara Braunfley di Afrika Selatan.
Thanks banget buat teman-teman semua yang nonton sampai akhir. Jangan lupa di klik like, subscribe, dan juga komen. Dan jangan lupa dinyalain lonceng notifikasinya agar kalian selalu menjadi yang pertama saat aku upload video. Dan aku lebih semangat lagi nih bikin video-video selanjutnya. Thanks semua, see you on the next video. Bye!